Tidak banyak daerah di Indonesia yang hidupnya ditopang oleh industri perkebunan. Jember adalah salah satunya. Tembakau jadi sumber pendapatan terbesar, dan cerutu adalah alasan tembakau Jember masih eksis hingga sekarang. Laksana gadis cantik, cerutu Jember jadi primadona di pasar dunia. Bahan mentahnya juga diburu untuk dibuat cerutu baru. Inilah cerita tentang Dikdaya Cerutu Jember. Pagi di kota Jember. Denyut kota ini berdetak seiring dengan aktivitas warga di pasar-pasar tradisional. Jember adalah salah satu lumbung pangan dan hasil kebun termasyhur di Jawa Timur. Tahun 2018, dari 43.000 hektar sawah menghasilkan 4,8 ton padi per hektar. Kedelainya menyumbang 42% produksi nasional. Sementara 2.900 hektar ladang jagung di Jember mampu menghasilkan 7 ton per hektar per tahun. Tetapi Jember lebih dikenal dengan komoditas lainnya, tembakau. Seperti ini, iya. Eratnya hubungan antara Jember dan tembakau dapat dilihat dari gambar daun tembakau yang dijadikan lambang pemerintah daerah dan perguruan tinggi terbesar sewilayah Tapal Kuda, Universitas Negeri Jember. Sejarah tembakau Jember mempunyai jejak lama. Berawal dari interaksi pedagang Portugis dengan suku asli Amerika yang sudah lama mengkonsumsinya. Akhirnya, tembakau sampai di Indonesia pada abad ke-18. Setelah sukses dikembangkan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemerintah kolonial Belanda membawa tembakau ke Jember pada pertengahan abad ke-19. Kondisi cuaca dan tanahnya yang diapit Gunung Lemongan dan Argopuro membuat Jember cocok untuk tanaman tembakau. Di periode inilah, industrialisasi tembakau di Jember diperkenalkan oleh pembentukan kongsi dagang tembakau oleh Belanda. Kemudian dengan datangnya Belanda ke Indonesia waktu itu, selain rempah-rempah di Indonesia bagian timur, lalu kemudian beberapa komoditas ekspor memang dikembangkan oleh Belanda sana itu untuk komoditas ekspor yang akan diperdagangkan di Eropa sana. Dan di sanalah sebenarnya mulai tembakau menjadi bagian dari komoditas ekspor yang diusahakan oleh pemerintah Belanda ke pasar Eropa di sana. Tembakau adalah penopang ekonomi Jember sejak kabupaten ini terbentuk secara administratif pada tahun 1928. Hingga 2017, data pemerintah daerah setempat mencatat ada lebih dari 17.000 hektar lahan tembakau dengan produksi mencapai 190.000 ton. Tembakau juga merupakan sektor usaha yang menyerap banyak pekerja. Lebih dari 70% warga Jember menggantungkan hidupnya pada puluhan industri tembakau yang tumbuh di daerah ini. Mereka diantaranya adalah pemilik lahan, petani penggarap, dan orang-orang yang bekerja pada puluhan industri tersebut. Data BPS Jawa Timur 2017 menyebut 53% pendapatan asli daerah Jember bersumber pada tembakau. Dari situ, sungguh sulit membayangkan kota Jember tanpa tembakau.
Ada dua jenis tembakau yang jamak ditanam di Jember. Pertama adalah jenis 4O's yang biasa digunakan sebagai isi berbagai jenis rokok. Tembakau ini beraroma kuat dan punya kandungan nikotin yang tinggi. Kedua adalah jenis Naox dengan berbagai varietas seperti tembakau kasturi. Industri cerutu di Jember memakainya sebagai pembalut, pembungkus, serta pengisi cerutu. Sebagian besar kebun tembakau di Jember dimiliki oleh warga. Industri dan perusahaan rokok atau cerutu menyewanya untuk satu musim tanam yang berlangsung kurang lebih 7 bulan. Bukan itu lebih kurang sampai 48 juta ya. Untuk 1 hektar. Jadi untuk sewa tanah itu lebih kurang 10 juta per hektar sekali tanam. Untuk modal, biaya, dan pengadaan barang itu lebih kurang 38 juta per hektar. Ya. 48 juta? Iya, total 48 juta. Ya. Nah, sekarang kalau berbicara keuntungannya tinggal kita ambil average-nya aja ya. Satu pohon itu ketemu berapa ya. Kalau BEP-nya kita sudah 3.000 sekian, nah rata-rata daripada penjualan itu average-nya tuh bisa ketemu 4.000 atau 4.000 berapa gitu ya. Jadi pendapatan petani itu bisa lebih kurang 60 sekian ya. Ya. Produksi tembakau paling tersohor di Jember adalah cerutu. Berbeda dengan rokok atau sigaret, cerutu atau sigar hanya berisi daun tembakau tanpa campuran apapun. Diperkenalkan oleh Belanda, cerutu Jember justru menjadi andalan industri tembakau Jember hingga kini. Hampir semua industri, baik kecil sampai pemain besar tembakau seperti PT PN 10 mengandalkan cerutu sebagai bisnis utama mereka. Pasar cerutu Jember adalah luar negeri. Hanya 5 hingga 10% saja yang dijual di pasar lokal. Semuanya diekspor, baik dalam bentuk cerutu jadi atau bahan mentah berupa daun tembakau. Dalam catatan BPS Jawa Timur, ekspor cerutu dari Jember selama 2017 mencapai 2.000 ton produk cerutu dan bahan baku cerutu dengan nilai di atas 1,5 triliun rupiah. Tingginya penerimaan devisa dari ekspor cerutu dan produk tembakau lainnya membuat Jember menjadi satu-satunya daerah yang memiliki lembaga sertifikasi produk tembakau. Lembaga ini menjadi penjaga standar dan mutu produk tembakau yang akan diekspor. Mereka menguji sampel yang dikirim oleh industri yang akan mengirim cerutu atau daun tembakau untuk diekspor. Salah satunya adalah memastikan cerutu yang diekspor tidak mengandung Lasioderma sericea, hama tembakau. Kami itu berdasarkan persyaratan umum di Standar Nasional Indonesia Tembakau yang menyatakan bahwa di dalam tembakau tidak boleh ada hama Lasioderma hidup. Untuk itu peran UPT PSM PLT Jember bisa melaksanakan inspeksi proses fumigasi yang diperlukan oleh industri rokok ataupun pelaku usaha tembakau. Yang kedua adalah inspeksi pengukuran kandungan gas fosfin, di mana hasilnya juga akan keluar sertifikat fumigasi. Pagi mulai beranjak, demikian pula kehidupan di rumah sederhana di kawasan Jubung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Siti muda mulai melakukan kegiatan rutinnya setiap pagi. Menyiapkan minuman hangat untuk kedua orang tuanya adalah kegiatan yang tak terlewatkan. Selesai dengan rutinitas pagi di rumah, Muda pun berangkat ke tempat kerjanya.
ada banyak pekerjaan sudah menunggu. Bahkan tak jarang ia dan banyak pekerja lainnya harus menambah waktu untuk menyelesaikannya. Muda dan pekerja lainnya dibayar per hari 80.000. Dengan ditambah lembur, sebulan Muda dan pekerja lainnya akan mengantongi 2.170.000. Jumlah itu sesuai UMK Jember. Sudah lebih dari 5 tahun, Siti Muda bekerja pada industri cerutu. Karena Muda adalah pekerja senior, maka tugasnya lebih sulit dari teman-temannya, yaitu wrapping atau membungkus isi cerutu dengan daun tembakau. Kan kita harus kenal tembakau dulu. Antara yang ini kan warnanya kan beda-beda gitu, harus hafal dulu di feeling. Kalau sudah hafal di situ, sudah tahu, baru pindah ke binding. Kan kalau sudah di binding itu kan sudah tahu rokok kan, sudah tahu. Jadi harus tahu rasanya, kalau ini nggak bisa dipakai, kalau ini bisa masuk dipakai buat rokok gitu. Habis itu ya kalau sudah ke binding, sudah tahu, jadi harus pindah ke wrapping, harus bungkus terakhirnya itu. Di pabrik pembuatan cerutu ini hanya ada 30 orang yang bertugas di pengolahan cerutu secara manual. Di Jember, terdapat 20-an industri lain yang juga membuat cerutu atau sigar secara manual atau handmade. Tetapi di Bobin, sebuah unit usaha cerutu milik BUMN PT PN 10, jumlah pekerjanya hampir 1.000 orang dan memakai mesin untuk mengejar efisiensi. Jumlah pekerja pengolahan cerutu dari semua industri itu belum termasuk para pekerja di bagian prapanen, seperti penyiapan lahan, pembibitan, sortasi, buruh angkut, pengebakan, dan lain-lain. Data di Snaker Kota Jember mencatat, tahun 2014 ada 2.000-an buruh lepas di sektor cerutu. Ini belum termasuk petani, karyawan, dan berbagai usaha lain yang terhubung dengan industri cerutu di Jember. Jadi kalau mulai dari tanaman, mulai dari pembibitan, persiapan lahan, tanaman, pemeliharaan, panen, terus pengeringan, sortasi, dan sekarang di proses ending pembuatan sigar, itu cukup banyak. Per hektar itu hampir ya antara 15 sampai 20 orang per hari, maksudnya begitu. Bisa dibayangkan kalau kita tanam sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, bahkan sekian ribu hektar, berapa serapan yang dilakukan oleh dunia tembakau dan sigar ini pada segmen tenaga kerja. Memang banyak. Cerutu Jember berasal dari varietas tembakau khas Jember bernama Besuki Naox. Tembakau ini berguna sebagai pembalut, pembungkus, bahkan sebagai isi cerutu. Untuk menciptakan cerutu yang berkualitas, penanaman tembakaunya juga jadi prioritas. Banyakkan perusahaan tembakau di Jember memulai penanaman memakai sistem polybag atau menutupi bibit dengan tudung. Ini berguna agar bibit tidak terkena sinar matahari secara langsung dan mencegah hama masuk dan merusak tembakau. Dulu, cerutu identik dengan Kuba, salah satu negara di Amerika Tengah. Kuba memang sudah lama dikenal sebagai penghasil cerutu kelas dunia. Kini, cerutu Kuba bukanlah satu-satunya yang terbaik. Ada cerutu Jember yang turut meramaikan pasar cerutu dunia dengan kualitas terbaik. Semua pabrikan cerutu di Jember menjual paling tidak 90% produk cerutunya ke luar negeri. Pasar utama adalah negara-negara Eropa seperti Jerman, Denmark, dan Italia. Selanjutnya, komoditas ini juga dikirim ke Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. Meski pelaku industri cerutu terbesar di Jember, sampai saat ini hanya mengekspor bahan baku berupa daun tembakau cerutu Naox,
Tapi jumlah ekspornya per tahun mencapai 1.500 ton dengan nilai maksimal mencapai 400 miliar rupiah per tahun. Tembakau cerutu adalah emas hijau yang berkilau. Jika harga emas hitam atau minyak bumi selalu terfluktuasi, maka harga cerutu di pasaran dunia tidak pernah turun. Standar nilai terendahnya mengikuti nilai tahun sebelumnya. Dalam catatan Kementerian Perdagangan 2016, dalam 5 tahun, pasar cerutu Jember tumbuh 3% setiap tahun. Secara umum, tembakau cerutu di Jember ini bisa dikatakan sangat diminati dan sangat disukai oleh pasar-pasar dunia. Salah satu pesaing yang selama ini berkompetisi dengan kita adalah tembakau Kuba. Otomatis pasar dunia sebenarnya memperebutkan antara dua negara besar ini, dua negara penghasil tembakau kualitas terbesar ini, antara cerutu dan antara Kuba dan Indonesia. Bisa dikatakan tembakau Indonesia ini menduduki hampir 20 sampai 40% market share tembakau cerutu dunia. Beberapa menit jelang pukul 2 siang di kawasan industri berikat Bobin Jember milik BUMN PTPN 10. Meski pekerja sudah berkumpul, tetapi pintu keluar baru dibuka tepat pukul 2 bersamaan dengan pergantian shift pertama. Total ada hampir 1.000 pekerja di kawasan ini yang terbagi dalam 3 shift kerja. Mereka melakukan cutting atau pemotongan daun tembakau untuk diekspor. Lembaran daun tembakau ini harus dipotong sedemikian presisi agar hanya bagian-bagian berkualitas saja yang diambil. Semua bahan ini sebelumnya sudah melalui proses sortasi atau pemilahan di gudang lain. Jutaan lembar daun tembakau diperiksa satu persatu oleh para pekerja yang direkrut borongan atau hanya melakukan satu jenis pekerjaan saja. Di gudang ini, kurang lebih 1.000 hingga 1.500 ton tembakau untuk cerutu melewati proses awal sebelum diekspor. Setelah dipilah dan dipilih, tembakau melewati beberapa proses lain sampai ke fermentasi. Potongan daun inilah yang menjadi produk ekspor berupa bahan baku cerutu ke sejumlah negara. Di sini saya dengan teman-teman melakukan proses HST. HST itu satu daun tembakau dibuang tangkainya. Habis gitu ditimbang, habis gitu sesuai komposisi, lalu di-blend, dinasin, direkon, langsung pengebalan, siap jual. Di pasar luar negeri, harga tembakau Jember kualitas terbaik yang digunakan untuk pembungkus luar cerutu mencapai 60 euro per kilogram. Kualitas medium sebesar 30 euro, bahkan untuk kualitas rata-rata saja, harga tembakau Jember yang digunakan untuk isi cerutu atau filler dihargai sebesar 15 euro. Di Jember, PTPN 10 adalah satu-satunya pemain raksasa dalam bisnis cerutu. Mereka juga menggunakan mesin-mesin modern untuk proses cutting. Hasil kerjasama dengan holding tembakau terbesar di dunia asal Swiss, Bergeshöfne Ogbo. Ekspor tembakau cerutu Jember tidak cuma dilakukan oleh perusahaan besar. Meski dalam skala lebih kecil, perusahaan tembakau lain juga menjual sebagian besar produk cerutunya ke luar negeri. Karena belum mampu bersaing dari sisi efisiensi produk,
Mereka pun mengembangkan cerutu buatan tangan atau handmade. Prosesnya masih sederhana, mengikuti pola lama yang diwarisi dari pekerja tembakau sebelumnya sejak zaman penjajahan Belanda. Proses pembuatan cerutu ini melewati beberapa tahap. Dari mulai filling atau membuat isi cerutu dari 3 atau 4 daun cerutu yang digabung jadi satu, kemudian di binding atau dibalut dengan daun tembakau. Setelah itu, wrapping atau membungkus cerutu dengan daun tembakau terbaik. Wrapping adalah proses paling utama dari pembuatan cerutu. Lapisan luar cerutu ini adalah penentu rasa dan aroma. Cerutu atau sigar kemudian dipres dengan alat tekan sederhana agar sesuai dengan bentuk dan ukuran yang akan dipasarkan. Di dunia sigar, mulai dari sononya memang ada unsur seni ya, yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Ya, makanya bentuknya yang indah, halus, dan itu memberikan sebuah penilaian handmade itu akan lebih bagus, akan lebih elegan, bahkan pada rating yang tinggi dibandingkan dengan pembuatan dari mesin. Dan biasanya memang cerutu-cerutu yang dibuat oleh mesin itu lebih murah. Dan yang dibuat oleh secara tangan itu memberikan gengsi tersendiri dan biasanya harganya lebih mahal. Seperti perusahaan cerutu kelas menengah lainnya, pasar utama cerutu Bin Sigar juga luar negeri. Dari kurang lebih 150.000 batang cerutu yang diproduksi setiap tahun, sekitar 80%-nya dibuat untuk konsumsi ekspor. Besarnya pasar cerutu di luar negeri untuk tembakau Jember terlihat dari pertumbuhan ekspor perusahaan-perusahaan cerutu kelas menengah sebesar 3 hingga 5% per tahun. Habitat ekspor cerutu pula lah yang membuat industri tembakau di Jember nyaris tidak terpengaruh dengan munculnya berbagai aturan anti rokok yang membatasi peredaran produk tembakau di luar negeri. Tidak ada yang tersisa memang dari seluruh pembuatan cerutu di sini. Bahkan cerutu-cerutu atau sisa cerutu yang tidak terpakai seperti ini, kemudian dikumpulkan, dijadikan satu untuk dibuat sebuah cerutu baru. Caranya adalah dimasukkan ke dalam sebuah alat yang mereka sebut dengan nama rolling. Mereka bentuk, mereka dorong, mereka pepatkan hingga membentuk sebuah cerutu baru. Semacam ini, cerutu yang panjang, ini tentu masih setengah jadi dan ini nanti pasarnya adalah pasar di wilayah lokal saja, di Jember dan sekitarnya. Selain Kuba, kompetitor cerutu Jember adalah beberapa negara Amerika Latin dan Kamerun di Afrika. Meski disebut masih unggul, rapatnya persaingan cerutu ini membuat perusahaan cerutu asal Jember mulai mendiversifikasi produk mereka. Jika dulu dunia hanya mengenal Big Cigar atau cerutu besar yang bercita rasa kuat, saat ini pasar dunia mulai dibanjiri oleh jenis-jenis cerutu baru yang berukuran dan bercita rasa medium maupun light. Produk ini menyasar konsumen profesional muda yang tidak hanya memperhatikan rasa cerutu, tapi juga memerlukannya sebagai bagian dari gaya hidup. Ini kayak gini, ini cerutu yang kategori medium. Terus ada yang yang kayak gini, cerutu besar. Nah, ini masing-masing punya segmen tersendiri dan harganya pun juga berbeda. Yang paling sekarang ini paling banyak pasarnya yang jadi panjang. Nggak tahu kenapa. Kalau ini masih segmennya terbatas. Cerutu yang sangat besar tapi pendek. Yang paling mahal kalau yang paling mahal justru yang berapa itu Pak? Kalau di pasar dijual berapa? Di pasar? Kalau di pasar ya kurang lebih 200.000. Itu dalam negeri. Nah, kalau di luar negeri bisa berapa? Bisa 1,5 juta mungkin. Apa alasannya? Ya, yang pertama memang cerutunya bahan bakunya memang pilihan ya. Terus buatannya relatif lebih sulit. Nah, sehingga butuh kehati-hatian. Ya. Ini yang menyebabkan. Dan yang terakhir ya
tentunya taste-nya sesuai dengan selera segmen yang dibutuhkan oleh sigar ini. Sehingga kalau selera yang cocok, itu harga berapapun biasanya diterima. Jadi bisnis cerutu bisa dikatakan ya bisnis gaya hidup begitu sebagian. Betul, ya. Passion gaya hidup. Ya. Kalau bisa masuk ke dunia seperti itu, gaya hidup ini jalan. Harga berapapun. Berapapun harganya. Berapapun harganya. Masuk pasar.